Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Shalawatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu dosen semua dan saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, salam kenal. Saya Kang Akhlis yang mungkin selama ini Anda lihat di video ya. Ini juga kita bisa tatap muka langsung, face to face. Oke, sebelum saya mulai untuk memberikan materi awal, saya mau nyapa dulu ini yang sudah hadir. Ada Abdi Tama Sri Fitriani, ada Pak Agus Nurofik, ada Pak Ahmad Husairi, ada Pak Ahmad Josi, ada Bu Elda, ada Ismaili, ada Jerry Maratis, ada Natasha Sorong, ada Oppo F9 ini. Terima kasih Oppo sudah hadir. Ada Oppo hadir juga ini. Kemudian ada Shirley ya. Nanti saya dikira iklan Oppo ini. Ada Tia Metan Panwan dan juga Dimas Adityo. Terima kasih, selamat malam juga untuk saudara-saudaraku semuanya. Semalam kita sudah update untuk Kopdar Online sesi 1. Jadi kali ini sesi 2 karena kemarin tuh sebenarnya banyak yang daftar sehingga saya buat 2 sesi ya. Kalau yang kemarin tidak saya live di YouTube, jadi hanya Zoom saja, tapi kalau yang sekarang ini juga langsung otomatis live di YouTube ya. Ini saya ikuti, saya siapkan waktu saya 4 jam. 4 jam ya. Jadi nanti saya berikan materi kurang lebih 10 menit lah, 10 menit atau 15 menit. Ya, saya kasihkan materi, setelah itu diskusi. Untuk aplikasi Zoom ini tiap 40 menit ini akan mati ya. Jadi tiap 40 menit akan off. Nanti kalau sebelum off kita akan sepakati apa mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut maka nanti bisa rejoin lagi ya. Bisa saya buka lagi, Anda bisa rejoin lagi. Tapi seumpama disepakati selesai, ya sudah selesai. Kalau yang semalam sudah hampir 3,5 jam full. Tapi artinya saya tidak mewajibkan Bapak Ibu semua untuk ikut terus. Jadi nanti kalau memang masih ada yang bertanya, saya akan melayani. Saya memberikan waktu saya, sudah saya siapkan, saya schedulekan 4 jam. Kalau mamanya nanti sekiranya selesai bertanya apa, terus mau live, mau keluar dulu, ya silakan, tidak masalah. Baiklah, sekarang saya share screen. Oke. Bisa terbaca? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baiklah, sekarang tips dan trik ya pengisian deskripsi diri ya. Ini adalah hasil dari pengalaman sebetulnya. Jadi di sini sebetulnya saya memberanikan diri ya. Memberanikan diri untuk sharing pada Bapak Ibu semua, bukan karena saya yang pinter atau gimana, mungkin karena saya yang duluan ya, dan saya memiliki pengalaman baik dari diri saya pribadi maupun dari mendampingi dosen-dosen. Jadi waktu itu saya lulus 2016, kemudian karena saya merasa masih kurangnya informasi terkait info Serdos khususnya, maka mulai 2017 itu saya membuat wadah namanya Info Serdos, ada di grup WA, kemudian ada di grup Telegram. Terus bagi yang sudah lulus Serdos, saya juga membuatkan namanya Info Pasca Serdos. Jadi untuk sharing saja sebetulnya untuk Bapak Ibu dosen semuanya, dan ini non-profit ya. Non-profit artinya free. Ya, semoga jadi amal lah. Oke.
Saya lanjutkan. Jadi di sini kita prepare dulu ya. Jadi di sini saya bagi 3 bagian: prepare, aksi, dan pasca ya. Untuk yang di prepare, yang pertama mendapatkan login sebagai peserta Serdos. Saya yakin Bapak Ibu dosen semua sudah punya login Serdos ya. Ini bagi yang memang kemarin sudah mengikuti proses Serdos tahap ini. Tapi yang belum ya, seperti semalam juga ternyata ada yang belum Serdos tapi ikut kopdar, tidak masalah, justru bagus, artinya bisa dipersiapkan. Bagi yang belum, silahkan bisa hubungi operator di kampusnya masing-masing untuk memiliki akun di Sister ya. Oke, kemudian yang kedua, screenshot ya, atau catat seluruh bagian yang akan kita isi. Jadi insya Allah ya, insya Allah kalau on time maka nanti tanggal 11 Mei 2020 itu ada informasi bahwa Anda akan lulus D4, kemudian berhak mengikuti tahap selanjutnya yaitu D5 atau belum ya. Kalau belum ya sudah, sabar ya. Tinggal sabar. Kalau sudah ya bersyukur, berarti dilanjutkan ya. Setelah ada menunya di situ, nanti di situ Anda screenshot semua ya, screenshot atau print screen semua yang kosongan itu, di print screen semua, disimpan ya. Kemudian baca dengan teliti ya, baca dengan teliti dan isi secara offline ya. Jadi saran saya tidak usah langsung diketik di sana, bisa diisi dengan offline dulu. Makanya ini saran saya dari kemarin ya, dari kemarin tolong segera dibuat deskripsi dirinya ya, dibuat. Jadi tidak usah nunggu sampai pengumuman ya, karena waktunya nanti itu sebentar, cuma tanggal 11 sampai 18 Mei, dan di sana ada 24 butir yang harus Anda isi, dan di sana minimal 150 kata ya. Kalau tidak dimulai sekarang ya nanti takutnya kewalahan ya. Terus di sini juga terkait dengan isi secara offline ini, kemarin saya sudah share template ya, template-nya untuk deskripsi diri ya. Template-nya bisa Anda download, bisa mulai diisi. Jadi unsurnya apa saja, kemudian butirnya apa saja, bisa segera diisi. Oke, pada tahap aksi. Jadi alhamdulillah ketika nanti panjenengan semua dinyatakan lulus D4 dan masuk D5 ya, kami doakan semoga semuanya, Bapak Ibu semuanya yang proses Serdos tahun ini, baik yang hadir di Zoom atau di YouTube atau di grup info Serdos, semuanya ya kami turut mendoakan semoga lancar dan diberi kelulusan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk aksi ya, di sini pengisian boleh menggunakan aplikasi Microsoft Word ya, karena kita sudah enak ya, sudah sering pakai Microsoft Word, dipakai saja. Namun pada saat pengisian secara online ya, jangan langsung copy paste dari Word ke sistem ya. Nanti sistemnya kan kotak-kotak ya, modelnya kotak-kotak ya, tinggal di copy ya, jangan langsung paste ke sana, tapi di copy, di paste dulu di Notepad, baru dari Notepad di copy lagi, di paste di sistemnya ya. Kenapa seperti itu? Karena di Notepad ini kan aplikasi teks saja, dia tidak ada pengaturan-pengaturan lain, sehingga nanti ketika di Word ini ada pengaturan lain, ketika di copy ke Notepad dulu ini hilang ya, seperti umpamanya tebal miring atau mungkin ada apa di sana ada gambar umpamanya, itu kan tidak tercopy di Notepad, sehingga dari Notepad langsung saja di copy ke sistem. Kemudian cek semua isian, pastikan telah terisi semua ya. Minta teman atau rekan untuk melakukan cek, tentunya Anda tetap mendampingi ya. Oke, di sini maksudnya mendampingi ini mohon maaf loh ya, bukan seudon, tapi artinya ini file yang Anda buat itu harus benar-benar jangan sampai
di-share ke yang lain. Nah, apalagi kalau umpamanya temennya ini juga sama-sama share dos, ya. Ya, namanya kita harus hati-hati, harus waspada, bukan suudzon atau bukan berburuk sangka. Ya. Jadi, kalaupun mau dicekkan ke temennya, bolehlah di-print saja, di-print kemudian suruh ngecek, ya. Atau mungkin rekannya ada yang sudah lulus cerdas, tidak masalah, ya, suruh ngecek. Tapi saya harap itu print-printan saja, ya, di-print saja. Seperti itu. Kemudian setelah semua terisi, ya, jadi kalau sudah diisi semua, ini di screenshot, ya, di print screen lagi, ya, kemudian disimpan di Microsoft Word, dipaste di sana, disimpan, ya. Jadi kalau yang kosongan tadi ada, terus yang diisi juga ada, ya, nanti sebagai apa ya, sebagai bukti, ya, karena kita nggak tahu, umpamanya nanti sistemnya error, kita sudah punya backup-nya, kita loh sudah pernah ngisi, kayak gitu. Kalau di sister yang sekarang insya Allah sih sudah lumayan stabil, ya, lumayan stabil. Kalau pengalaman saya dulu, ya, sekarang diisi, besoknya hilang, gitu loh. Ya, kalau sudah seperti itu kan bingung gitu ya. Sekarang sudah divalidasi, besoknya sistemnya itu bahwa belum tervalidasi, data tidak lengkap. Wah, ini bingung gitu loh. Tapi kalau sudah punya screenshot itu minimal sudah tenang, ya, minimal sudah tenang, ya. Kita tunggu, alhamdulillah ditunggu beberapa hari balik lagi, ya. Jadi datanya balik lagi, ya. Saya dulu masih pakai sharedos.ristekdikti.go.id, ya. Kalau sekarang masih sister semua. Oke, setelah ini ya sudah, ya. Kemudian validasi hasil isian. Jadi kalau sudah terisi semua, sudah dicek semua, baru nanti divalidasi, ya. Walaupun terisi semua, jangan langsung divalidasi kalau umpamanya Anda belum yakin, ya, maunya masih ingin ngedit lagi umpamanya, ya, jangan langsung divalidasi. Kalau sudah validasi ya sudah selesai, ya. Kemudian nanti itu kan ada rekapnya, ada merah-merahnya itu nanti. Contoh umpamanya isiannya kurang dari 150 kata, ya, 150 kata, itu nanti merah, ya. Itu nanti merah. Tapi ketika sampean klik validasi, Anda klik validasi itu tetap tersimpan dan tetap tervalidasi. Ya, sistem hanya ngasih reminder saja, hanya ngasih warning saja. Apakah benar mau divalidasi? Oke, ya, sudah, tetap terkirim walaupun masih merah-merah. Kalau sudah merah seperti itu, ya, kalau umpamanya kurang dari 150 kata, maka nilai maksimalnya 3. Nilai maksimalnya skornya 3. Ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang cara asesor menilai deskripsi diri. Kalau umpamanya kosong, ya, jadi butir 1 sampai 24 ternyata kosong, langsung nilainya K. Nilainya K. Artinya K itu tidak lulus. Ya, makanya ini harus hati-hati betul. Ya, kesalahan-kesalahan apa ya istilahnya non teknis seperti ini itu jangan sampai terjadi gitu loh. Jangan sampai terjadi, ya. Jadi kalah sebelum berperang gitu loh. Itu langsung K, nilai K. Bersama asesor tidak akan dicek sudah, ya. Dari 241 saja kosong sudah langsung K, tidak dicek, ya. Seperti itu. Makanya ini harus betul-betul hati-hati betul. Kalau sudah divalidasi, kemudian unduh hasil deskripsi diri, jadi bisa diunduh, ya, bisa di download, ya. Filenya itu bisa di-download, kemudian dicetak, ya, Anda cetak saja, di-print, ya, di-print, jaga-jaga saja. Kemudian unduh file pengesahan, ya, file pengesahannya juga diunduh, ya. Nanti kalau sudah selesai semua, ada yang bisa diunduh file pengesahan. Kemudian dicetak, setelah dicetak, ditandatangani oleh Anda sendiri sebagai dosen yang disertifikasi, kemudian ditandatangani pimpinan perguruan tinggi, ya, nanti di stempel di sana. Kemudian kalau sudah diupload, ya, diupload lembar pengesahannya, selesai. Nanti untuk aksinya, ya, untuk aksinya. Dan ini dilakukan, ya, sekitar seminggu itu 7 hari. Oke, kemudian ini tips, ya, tips and triknya, ya. Jadi saran saya adalah tulis singkat, padat, dan jelas, ya. Jadi kalimat itu ditulis
dengan singkat, padat, dan jelas. Ya. Ada yang tanya tadi, apakah harus memenuhi SPOK loh? Ya iya tak? Ya. Ya harus sesuai SPOK ya. Nggak usah maunya pakai bahasa gaul atau apa, nggak usah. Ya. Pakai SPOK, singkat, padat, dan jelas. Ya, kita mau menyampaikan apa ya sudah itu kita sampaikan. Jadi nggak usah apa istilahnya bertele-tele. Kemudian antara 150 sampai 250 kata. Kalau maksimumnya saya kira bisa banyak ya, enggak masalah. Ada yang tanya kalau 300 gimana, 350 gimana? Enggak masalah. Selama itu memang dibutuhkan untuk ditulis, gitu loh ya. Ya memang dibutuhkan atau penting untuk ditulis. Ya 50 sampai, tapi idealnya adalah 250 kata. Ini idealnya. Lebih dari ini enggak masalah. Asal memang penting untuk ditulis. Kalau kurang dari 150 jangan. Ya eman-eman gitu loh. Ya, waktu sudah tidak ada inspirasi lagi umpamanya loh ya. Ya apa bisa sampai 150 kata gitu loh per butir. Kemudian gunakan Google Drive atau website. Jadi file-file yang diperlukan untuk sebagai bukti ya, bukti itu bisa Anda simpan di Google Drive atau website. Ya, tapi saran saya ini lebih baik website. Ya, website. Kenapa? Karena ini nanti juga akan memberikan rasa tersendiri ya untuk asesor bahwa memang ini dosen ini memang benar-benar profesional dosen ini gitu loh. Punya website ya. Kayak gitu loh. Jadi buat website saya kira semua datanya taruh di sana, tampilkan di sana. Catatan-catatannya taruh di sana. Itu saya kira lebih bagus daripada kita ngasih linknya Google Drive. Google Drive itu kalau diklik itu dia harus lari dulu ke aplikasi Google Drive, kemudian si asesor kan harus login dulu dia, login pakai akunnya milik dia. Terus melihat ini ya, melihat file sampean ya, semuanya folder-folder. Nah, itu juga saya membayangkan kalau saya asesor itu kayaknya ribet gitu loh. Ya, makanya ya coba gini. Kadang kita harus membayangkan ya, ketika kita nulis itu kita bayangkan seumpama kita ini asesor gitu loh ya. Mau ngeklik ini ribet kira-kira itu loh. Tapi kalau website sekali klik seret langsung muncul. Ya, umpamanya Anda menjelaskan tentang pengabdian masyarakat. Ya, kemudian di sana dokumentasi tentang pengabdian masyarakat ada pada link berikut. Langsung dikasih linknya, klik langsung muncul pastikan. Kalau di website kan langsung muncul. Tidak perlu login, tidak perlu macam-macam. Seperti itu. Kemudian buat list dulu ya PPM-nya, baru dinarasikan ya. Jadi buat dulu listnya. Penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, atau pendidikan dan pengajarannya di list dulu. Ya, di list dulu. Pakai Word, Microsoft Word, di list dulu semuanya. Kalau sudah di list ya, Anda buat skala prioritas. Ya, ini yang sering kemarin ini bertanya. Ya, saya umpamanya dia jurusannya komputer umpamanya. Terus kemudian dia ngajar di sekolah. Ya, ini termasuk pengabdian masyarakat enggak? Ya, coba di list dulu, buat skala prioritas. Ya, saran saya ya, kalau memang ini cukup, ya cukup, artinya jumlahnya ini cukup, ambil yang sekiranya itu sesuai dengan bidang ilmu Anda. Ya, tapi kalau seumpamanya memang tidak cukup, terpaksa yang tidak sesuai bidang ilmu dimasukkan ya tidak masalah. Ya, ini gunanya buat skala prioritas. Ya, artinya cukup itu sesuai dengan 7 aksi lulus Serdos ya. Di video saya ada 7 aksi lulus Serdos. Itu minimal penelitian 4, pengabdian 4. Ya, minimal itu. Kemudian kalau pendidikan pengajaran 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian ada penunjangnya ya. Itu di 7 aksi lulus Serdos. Apakah kalau kurang dari 4 nanti tidak lulus? Ya wallahu alam, tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Ini kan yang saya sampaikan adalah angka ideal. Ya, kalau mau lulus Serdos sebaiknya penelitiannya 4, pengabdiannya 4.
ada penunjangnya kan begitu. Kalau di bawah itu ya bisa jadi lulus sesuai asesor masing-masing, itu ya. Kemudian butir satu dan lainnya nyambung sesuai unsur masing-masing. Jadi itu kan ada 5 unsur, ya, unsur A, unsur B, unsur C, unsur D, unsur E. Nah, di tiap unsur ini ada butir. Lah, butir ini nyambungnya adalah ke unsurnya, ya. Jadi ke unsurnya, butir-butir ini. Kemarin sudah saya upload ya untuk yang butir A, unsur A ya, unsur A tentang pengembangan kualitas pembelajaran. Ya, itu sudah saya upload. Bisa Anda cek lebih jelasnya di sana, sudah saya jelaskan per kata per kalimat. Tadi saya sudah membuat juga untuk yang unsur B, tapi belum sempat upload ya. Belum sempat upload. Insya Allah setelah ini selesai nanti saya upload ya. Memang saya buat PowerPoint setidaknya nanti sebelum tanggal 11 unsur A, B, C, D, E nanti sudah saya upload semua ya. Kemudian gunakan sudut pandang bahasa orang pertama. Jadi ini kan kita sedang menceritakan kita sendiri. Jadi pakai bahasa orang pertama, artinya pakai saya ya. Saya mengajar, saya melakukan penelitian ya, saya. Jangan pakai kami atau pakai kita ya, apalagi pakai mereka ya. Jadi saya ya, gunakan bahasa orang pertama, saya. Kalau kami kan berarti beberapa orang, kita juga beberapa orang ya. Ini kan kita apa istilahnya, kita kan tidak sedang menceritakan orang lain gitu, kita sedang menceritakan diri sendiri ya. Jadi artinya gini, ketika sesuatu itu kita bahasakan dengan baik, hal yang biasa itu akan bisa jadi luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa menulis atau membahasakan dengan baik, hal yang luar biasa pun akan jadi biasa. Gitu loh. Ya. Jadi cara meramunya itu. Kemudian tulis dengan hati. Ya, ini selalu saya sampaikan, tulis dengan hati. Insya Allah kalau kita tulis dengan hati, ya, nanti nyampenya ke asesor ini juga ke hati. Ya, nyambung, hati ke hati nyambung. Itu insya Allah bismillah dikasih lulus gitu. Kemudian bayangkan asesor di depan kita ya. Coba seumpama Anda ini ya, asesor ada di depan Anda ya. Kemudian Anda mau bercerita tentang diri Anda ke asesor itu. Gimana? Ya, tentunya gimana? Dengan bahasa santun, dengan lugas, kan begitu. Ya, ini kita sedang mempromosikan diri kita ya, biar lulus. Oke, lanjut. Labnya ini cuma 5 slide saja. Oke. Setelah aksi selesai, sudah selesai semua ya. Jadi setelah semua berkasnya dinyatakan lengkap ya, maka akan ada keterangan pada halaman tersebut. Ya, jadi nanti setelah divalidasi ada keterangannya. Ya. Apa data sudah lengkap, sudah divalidasi. Lah itu Anda print screen, Anda screenshot semua, disimpan ya. Disimpan sebagai bukti. Ya, jika nanti sewaktu-waktu dibutuhkan ya, bahwa Anda sudah menyelesaikan tahap D5 semuanya, sudah selesai ya. Kemudian menunggu proses penilaian oleh PTPS ya. Ini lama sekali ya. Ini lama sekali menunggu proses penilaian. Kalau di jadwal ya, kalau di jadwal itu kan selesainya nanti Anda nulisnya 18 Mei. 18 Mei sudah. 18 Mei itu nanti akan pengumuman lagi apakah lulus D5 atau tidak, itu masih Juli kalau misalnya. Bulan Juli. Nah, Mei, Juni, Juli. Nah, jadi lama sekali. Ya, dikder ini lulus enggak? Ya, yang penting santai, yang penting kita sudah usaha ya, sudah ikhtiar maksimal ya. Ya sudah, bismillah ya. Jadi kita tunggu saja hasilnya. Nah, ya ini untuk ini. Jadi tinggal berdoa, tawakal, ya sudah qanaah. Berdoa ya, karena kalau sudah selesai semua ya kita tinggal berdoa. Ya.
tawakal, pasrah, kemudian qanaah ini nerima. Ya jadi nanti seumpama belum diberi kelulusan ya nerima, ya apa istilahnya, ya sudah begitu, tinggal tetap semangat, ngulang lagi tahun depan. Nggak usah down, nggak usah trauma, ya nggak usah stres ya. Karena tapi ya memang gimana ya, memang tidak dipungkiri kalau tidak lolos Sirdos ini juga efeknya ini juga besar, memang besar efeknya itu besar. Saya itu membayangkan ketika dosen ini adalah dosen senior atau dosen yang mungkin memiliki jabatan struktural di kampusnya, kemudian mengikuti proses Sirdos, dilalah belum dikasih kelulusan. Ini kadang itu saya membayangkan, itu semua kampus kan tahu gitu loh, memang semua kampus tahu karena proses ini diketahui seluruh kampus gitu ya. Ya tapi gimana ya istilahnya ya, belum lulus Sirdos ini saya sampaikan kepada semuanya ya. Ini karena ini juga live di YouTube dan saya yakin ini juga nanti akan dilihat ya oleh teman-teman se-Indonesia ya. Saya tekankan semuanya, tidak lulus Sirdos, belum lulus Sirdos bukan berarti dosennya tidak baik, bukan berarti dosennya tidak profesional, bukan berarti dosen ini tidak melakukan tridharma dengan baik. Wes ini saya sampaikan ya. Jadi artinya kita juga harus saling menghargai ya. Mungkin beliau belum tahu caranya ya, mungkin beliau ini belum tahu caranya, belum tahu polanya ya. Mungkin karena kesibukan karena jadi pejabat di kampus dan sebagainya, sehingga kesulitan gitu loh ya. Pas penilaian persepsional juga terserah, pas buat deskripsi diri juga mungkin waktunya kurang, kan begitu ya. Jadi tetap kita hormati semuanya, ini saya sampaikan, sehingga bagi Bapak Ibu dosen yang belum lulus Sirdos ya tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau belum lulus, ulang lagi tahun depan, belum lulus lagi, ulang lagi tahun depan, seperti itu. Makanya ini adalah salah satu dasar saya membuat info Sirdos ya. Dan saya pun baru buat YouTube ini baru saja ya, sekitar 21 April 2020 ya, karena apa ya, banyak pertanyaan berulang dan saya kira juga ketika ditulis dalam teks itu juga banyak yang kurang paham, sehingga saya buatkan video agar lebih jelas dan lebih gamblang ya, seperti itu. Harapannya ya semoga bisa semuanya banyak yang terbantu ya, minimal sharing lah ya, minimal sharing ya. Umpamanya lulus barengan ya, apa ya, lulus barengan alhamdulillah, tidak lulus kemudian ada barengnya itu enak gitu. Kalau sudah berkomunitas sama-sama ya, kita berkomunitas, berkumpul sama-sama yang memang sedang berjuang ya, itu enak ya. Seperti kemarin ini banyak yang belum dapat tes bahasa Inggris, tes potensi akademik, banyak yang belum dapat ya, curhat di grup, kemudian ya banyak juga yang belum dapat, ternyata kan akhirnya tenang ya, banyak temennya yang belum dapat ya tes itu ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan nanti juga bisa di-share ini nanti videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan saya buka untuk pertanyaannya, bisa santai saja, tidak usah terlalu formal. Kalau ada yang mau bertanya bisa diklik itu ya, raise hand-nya itu bisa ditanya di sana, insya Allah akan saya jawab. Monggo. Atau mau ditulis di chatnya juga silahkan. Kalau mau ditulis di chatnya, ini ya belum ada. Oke. Saya baca dulu yang mengikuti online di YouTube ya.
Jadi mungkin yang ada yang bawa HP lagi, punya HP lagi, bisa dicek di YouTube-nya Akhlis Update ya, Akhlis Update, langsung cari saja ya. Saya sapa dulu ini yang hadir. Ada atas nama Zeni Joy 123 hadir jelas, alhamdulillah. Ada Putri Wahyuni, ada Pak Hadi Ismail, ada Pak Faisal Ihram, ada Naila Almira, kemudian ada Bu Elda, ada Naila Almira, ada Vivi Sofia, ada ST Surya Indah Nurdin, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Vivi Sofia, ada Nur Fazaria Handayani ya. Monggo kalau yang di YouTube mau tanya juga silahkan, nanti saya baca. Pokoknya nanti masih ada waktu saya baca. Tapi saya utamakan dulu yang hadir di Zoom ya. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan, raise hand, nanti aktifkan mikrofonnya dan bisa berbicara. Monggo. Oke, saya baca dulu ini dari Pak Ahmad Husairi. Jika dosennya pindah home base gimana, Kang? Ketentuan untuk pengisian deskripsi dirinya gimana? Bisa cerita enggak, Pak? Jelasnya, Pak. Online enggak ini, Pak Ahmad Husairi? Halo? Pak Ahmad Husairi bisa disampaikan langsung enggak? Pak Ahmad Husairi sedang on enggak ini ya? Saya butuh penjelasan tentang pertanyaannya. Belum on sepertinya, ditinggal ke belakang mungkin. Oke, saya jawab ya. Nanti kalau kurang tepat silakan ditanyakan lagi. Kalau memang maksudnya itu pindah home base ya, jadi artinya contoh umpamanya ya, ini alhamdulillah contohnya saya sendiri ya, contohnya saya sendiri. Saya 2009 mulai jadi dosen itu di STIMIK Asia Malang ya. Salam hormat buat guru-guru saya yang ada di sana, STIMIK Asia Malang. Kemudian 2014 ya, 2014 saya pindah ke Universitas Ibrahimi, tapi waktu itu namanya belum universitas, waktu itu namanya Amik Ibrahimi Situbondo ya, Situbondo. Jadi kemudian saya 2016 eligible mengikuti proses Setdos ya. Waktu itu saya memang bingung juga gitu ya, bingung juga. Artinya bagaimana saya mau buat ini matching dari kampus satu ke kampus kedua gitu ya. Ya alhamdulillah sudah saya buat deskripsi dirinya, tetap kita tulis ya, karena Setdos ini adalah menilai kita selama jadi dosen, mulai jadi dosen kapan sampai sekarang, yaitu yang kita ceritakan ya semuanya. Kalau enggak diceritakan kan eman juga gitu loh, eman ya. Maka penjelasan lengkap sudah saya tulis di sudah saya upload ya di video saya, unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran ya. Ini karena saya tidak bisa komunikasi sama Pak Ahmad Husairi ya, jadi apakah beliau menyimak atau tidak ya, nanti Anda bisa dengarkan lagi jawaban saya ya. Oke, Pak Ahmad Josi, monggo masuk. Pak Ahmad Josi masuk, monggo. Ya, halo. Ya. Tafadhol. Dari bingung, Pak. Wah, ini. Nah, oke. Monggo, Pak Josi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak mau nanya ini terkait dengan penulisan deskripsi diri. Ya, Kebetulan tahun lalu gagal misalnya kan. ya, Gagal. Deskripsi dirinya kan sudah ada kerangkanya tuh. betul. Nah, untuk bagian dari penelitian dan pengabdian, ini kan berkaitan dengan data. Ya, karena berkaitan dengan data, artinya kita tidak bisa mengubah terlalu banyak. Apalagi di situ mencantumkan judul, kemudian volume, kalau di penelitian dan tahun dan sebagainya. Ini bagaimana untuk menghindari yang namanya plagiasi 90% terbutir itu? Karena kalau saya baca, kalau 90% butir dalam satu butir itu bisa gagal gitu. Betul. Betul. Nah, itu yang terkait dengan DD itu, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Oke, siap. Jadi gini, Pak Dimas ya. Oke, sebentar. Aman. Oh, Pak Dimas. Pak Josi, ya Ahmad Josi. Ya. Oke. Saya jelaskan gini. Saya jangan ya. Ini. Oke. Contoh ini berarti tahun kedua ya. Contoh ya, tahun kedua ya. Tahun kedua. Ya. Jadi ada teman kita tahun pertama dia nggak lulus. Tahun kedua dia pakai deskripsi diri yang sama. Ya, dia tidak lulus. Keterangannya adalah mirip dengan deskripsi diri. Ketika dilihat itu milik dia sendiri. Artinya dia kedua ini tidak lulus. Nah, sekarang ini dia ikut lagi ketiga. Ya, ini sampai trauma orangnya ini. Ya, mengikuti itu. Ya. Sekarang yang ketiga. Makanya ini ya pengalaman ini saya sampaikan ke teman-teman semua, jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Walaupun itu deskripsi diri itu milik kita sendiri, itu tetap nanti dihitung plagiasi. Soalnya yang detect adalah sistem. Nah, jadi otomatis by sistem. Nah, caranya gimana? Ini sama juga dengan penjelasan saya. Video sebelumnya ada, saya menjelaskan tentang ini. Ya, caranya adalah tetap mulai dari nol. Ya, tetap mulai dari nol. Kalaupun di deskripsi diri sebelumnya itu sudah Anda tulis, ambil aja poin-poinnya, ya. Poin-poinnya kan mesti kita punya lah, ya. Jangan ambil keseluruhan, ambil poin-poinnya saja. Kemudian tulis ulang lagi yang istilahnya ya, dengan bahasa berbeda. Ya, dengan bahasa berbeda. Ini makanya kenapa saya juga nyampaikan jangan di-share deskripsi diri punya sampean itu. Jangan-jangan nanti di copy, di paste temennya yang lain, dia hanya ngedit, umpamanya atasnya sama ya, seperti berikut ini, cuma yang bawah tok yang diedit. Ya ini kan juga nanti yang rugi siapa? Ya, semuanya yang rugi, sampean rugi, temannya rugi, gitu loh ya. Terus untuk ngatasi link-link itu ya, maunya ada link, ya, link umpamanya. Anda bisa atasi dengan sekarang kan sudah banyak short link ya. Bitly atau Google In atau Intip In ya pakai itu aja ya, jadi nanti berbeda dengan yang lain ya. Terus volume, judul ya coba aja di bolak-balik gitu loh, bolak-balik. Ini ada trik dari seorang teman ya, tapi saya tidak biasa menggunakan trik itu ya. Mau dengar nggak Pak Josi ini? Siap. Saya ada ini trik ini, tapi saya tidak biasa menyampaikan ini, tidak biasa menyampaikan trik ini. Ya. Itu caranya itu disalah-salahkan kalimatnya. Ya, umpamanya kayak penelitian itu mungkin i-nya dibuang, jadi cuma penelitian gitu. Tapi saya tidak pernah menyampaikan itu, hanya di sini saja. Ya. Tapi makanya itu nanti kalau terpaksa jenengan tidak bisa meramu kalimat itu ya, kan kita pakai bahasa orang pertama. Kalau saran saya kan hanya dibolak-balik saja ya, tapi ada trik itu kalau memang terpaksa ya monggo kalau mau digunakan. Maunya pengabdian mungkin cuma A-nya dihilangkan jadi pengbadian, itu kan tetap bisa terbaca. Asesor kan tetap bisa terbaca
Tapi sistem kan nggak bisa baca. Sistem nganggep itu beda kan gitu. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum Pak Agus. Ya, Pak Agus. Sebentar, Pak Josi sudah ya? Oke ya. Pak Josi sudah. Oke. Monggo Pak Agus. Monggo Pak Agus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Monggo Pak Agus. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Seandainya kita bercerita terus mata kuliah itu pernah kita ngajarnya sama mata kuliah gitu Pak. Gimana Pak? Cuma satu mata kuliah, satu semester. Ya, maksudnya mata kuliahnya sama gitu. Gurunya dia yang ngajar terus kita juga yang ngajar gitu Pak. Oh, enggak masalah. Gimana cara dapat? Tidak masalah. Enggak masalah karena apa namanya ini? Mata kuliah kan bisa diajar banyak orang, enggak masalah. Tidak masalah, Pak. Kita ceritakan gitu ya masalah ya. Enggak masalah, enggak masalah. Lagi ya, bukan masalah ya. Tidak masalah. Tapi kita punya strategi tersendiri dari dia gitu kan. Betul, betul. Jadi Ya. sebetulnya di DD itu kan tidak menjabarkan mata kuliah apa saja. Ya, hanya ngasih Iya. contoh saja. Umpamanya saat saya ngajar mata kuliah ini, saya menggunakan media pembelajaran seperti ini atau cara ngajar saya seperti ini, kan memberi contoh saja. Ya itu kan adanya di CV. Untuk mata kuliah itu di CV. Ya, oke Pak. Monggo. Terima Siap, kasih. siap, sama-sama. Kopi nih bagus. Kopi nih di. Ini kopinya. Kopi. Nah, kan kopdar ini. Kopdar harus ada kopinya ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Agus. Monggo yang resen ini Bu Ismaili. Tolong yang Oke, yang lain mikrofonnya dimatikan dulu. Bu Ismaili, monggo masuk. Ya. Assalamualaikum Pak Aklis, senang sekali bisa ketemu sama Pak Aklis ini. Sama-sama. Mau bertanya tentang atau poin pengabdian masyarakat. Nah, di sana kan ada butir dampak perubahan. Betul. Nah, untuk dampak perubahan itu yang saya ceritakan nanti itu terhadap diri saya atau institusi pendidikan saya atau terhadap masyarakat atau semuanya. Nah, itu yang pengen saya ketahui dari Pak Aklis gitu. Ya. Nah, karena dampak perubahan ini kan aspeknya banyak gitu Pak. Betul. Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Siap. Terima kasih Bu Ismaili sudah bergabung. Jadi dampaknya itu ya ke semuanya. Namanya dampak perubahan itu ke semuanya. Jadi dampak, umpamanya contoh bagi masyarakat ya. Ya dampaknya apa? Disampaikan. Dampak bagi mahasiswa yang ikut melakukan pengabdian, dampaknya apa? Oh, mahasiswa punya pengalaman, langsung terjun ke masyarakat. Mahasiswa akhirnya punya kepercayaan diri bahwa ilmu yang dipelajari selama ini itu memang berguna di masyarakat. Dampak bagi diri kita sendiri sebagai dosen juga tidak masalah, kita tuliskan bahwa ketika melakukan pengabdian itu dampaknya apa? Oh, memberikan masukan banyak bagi saya, banyak materi-materi yang mungkin out of date sehingga saya ketika di masyarakat ada yang up to date, saya harus mencari lagi referensi. Alhamdulillah dengan adanya pengabdian masyarakat ini akhirnya pengalaman bertambah, ilmu bertambah, tidak masalah. Jadi dampaknya ke semuanya. Seperti itu, Bu Semuanya ya Pak. Yeah. Ya, terima kasih Pak Aklis. Pak Aklis, sebaiknya saya menceritakannya itu dari diri saya sendiri ke masyarakat atau dari masyarakat ke diri sendiri. Bagusnya bagaimana? Saran Pak Aklis. Bisa macam-macam, tergantung apa ya. Itu kan nanti masuknya kan pada ini ya, pada ide pokok bahasan ya. Apakah pakai deduktif, induktif atau campuran, ya kan? Nah, itu kan terserah Anda sebetulnya kalau masalah itu. Tapi semuanya tidak masalah. Mulai diri kita sendiri terus ke masyarakat atau masyarakat ke kita sendiri tidak masalah kalau menurut saya. Ya. Seninya di situ. Terima kasih Pak Aklis. Seninya. Oke, sama-sama. Monggo ada lagi? Oke, kalau belum ada, sementara saya baca dulu yang di chat ini, chat grup.
Ini sudah menyimak. Oke, Pak Ahmad Huseri ya. Tadi jawaban saya Pak Ahmad Huseri. Jenengan bisa cek di video saya untuk unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran. Itu saya jelaskan lengkap jelas. Itu bagaimana proses saya dari kampus 1 ke kampus 2 itu kita harus ceritakan dengan mulus. Ceritakan dengan mulus gimana asesor itu juga memahami, dan tentunya perpindahan hobis itu harus ada alasannya. Ya, enggak mungkin kan kita pindah enggak ada alasannya gitu loh ya. Dan harus ada alasannya, pilih alasan yang terbaik dan positif. Ya. Jangan sampai ditulis ya umpamanya alasannya karena tidak cocok dengan manajemen kampus yang lama. Jangan sampai gitu. Ya, artinya sebagai dosen kan ya kurang bagus ya. Negatif kalau seperti itu. Harus pakai bahasa yang pas ya. Semalam ada yang tanya alasannya ya memang dia pindah home base alasannya karena merawat orang tuanya yang sakit ya, itu kan positif ya. Kalau saya alasannya adalah mengejar cinta. Jadi 2009 saya di Malang, 2011 menikah ya, istri saya situ Bondo, kemudian LDR-an ya 2011 LDR bolak-balik Malang situ Bondo, nggak kuat akhirnya saya ngalah, saya pindah ke situ Bondo. 2014 saya pindah dan akhirnya pindah home base. Di situ saya ceritakan ya, cuma ya saya ceritakan ya dilihat di video saya sebelumnya ya. Intinya ya tidak saya tulis karena mengejar cinta ya enggak. Ya oke. Terus ini waktu sampai tanggal 18 itu sebelum divalidasi bisa diedit lagi ya? Bisa ya, pokoknya sebelum divalidasi itu masih bisa diedit ya. Makanya sekarang dibuat dulu di Word. Ketika alhamdulillah lulus ya, semoga semuanya lulus, yang di Zoom, yang di YouTube semuanya semoga lulus. Nanti terbuka aplikasinya itu, di copy paste di sana ya lewat notepad ya, copy paste, disimpan ya, nanti bisa disimpan. Nah ketika disimpan ya nanti bisa diedit lagi, bisa ditambahin lagi, pokoknya sebelum divalidasi. Lah ini loh kadang bahaya ya, pokoknya kalau ngantuk jangan ngisi. Kalau tiba-tiba ngeklik validasi, waduh, tahu-tahu bangun tidur sudah tervalidasi ya, ini kesulitan. Mau menghubungi tim Cerdos pun tidak bisa ya. Kemarin banyak yang di penilaian persepsional banyak yang cerita curhat seperti itu ya, belum diisi tapi sudah divalidasi ya. Itu ya, ini juga istilahnya kesalahan yang perlu diwaspadai ya. Oke, ini sudah dari Mas Dimas ya, dari Pak Dimas. Oke, sudah semua ya yang di grup chat. Ada lagi yang mau bertanya di Zoom? Kalau tidak saya baca dulu di YouTube. Iya Pak. Oh monggo Bu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Monggo Bu Rahma. Oke, ini Bapak, alhamdulillah ketemu Bapak ini. Ya, bisa alhamdulillah. ngobrol. Oke. Ini Bapak terkait dengan penelitian Bapak. Ya. Ini kan penelitian saya itu ada beberapa sekitar 8-an atau 10-an Ya, gitu. Nah itu banyak sekali. yang diceritakan itu yang bagaimana, apakah penelitian ataukah yang jurnal atau publikasi karya ilmiahnya? Ya, sudah. Iya, Sudah. Bapak. Ya. Jadi gini, makanya tadi itu kan saya yang di slide saya itu buat skala prioritas ya, buat skala prioritas, ambil yang memang terbaik menurut sampean, yang terbaik ya, itu nanti yang diceritakan gitu loh, itu yang diceritakan. Kalau diceritakan semua nanti juga ini terlalu banyak. Kalau umpamanya contoh ya, umpamanya ada dampak perubahan ya, itu bisa saja Anda gabung jadi beberapa penelitian ya, itu Anda gabung ya. Jadi
Apakah yang penelitian atau yang publikasi? Sama saja kan? Penelitian sama publikasi kan sama, artinya karya ilmiah. Di situ kan jadi satu, ya jadi satu. Jadi nggak masalah diceritakan, gitu loh. Sebisa mungkin kalau memang ada irisan di sana ya ceritakan. Penelitian satu, penelitian dua, umpamanya dampak perubahannya seperti apa, atau diceritakan satu detail, nanti yang kedua tinggal dampak perubahannya seperti pada penelitian satu, bedanya hanya pada lokasi umpamanya. Seperti itu saya kira itu juga bagus. Ya makanya ini sebetulnya penulisan deskripsi diri ini suka-suka sebetulnya. Ya terserah, coba umpamanya contoh ya, saya asesor contoh ini. Ya jenengan cerita, ya apa? Maya Bu Rama gimana penelitiannya selama ini? Nah, kan sampean cerita, gini Pak, gini. Terserah gitu loh. Ya, terserah sampean. Ya makanya tadi salah satu tipsnya adalah bayangkan asesor di depan kita mau cerita apa saja. Ya pakai bahasa Indonesia. Ya, artinya dengan bahasa kita sendiri, pakai bahasa Indonesia, bagaimana kita menyampaikan apa yang sudah pernah kita lakukan ke asesor, seperti itu. Bapak, maaf, kalau itu kan kalau sudah filenya sudah diklaim, itu apa bisa untuk ditarik kembali? Soalnya kemarin itu saya sudah terlanjur ngeklaim penelitian dan sebagainya itu. Ya, bisa. Jadi ketika nanti lulus di 5, nanti yang sudah diklaim itu bisa di reset lagi, ya, bisa diedit, bisa dihapus, ya, seperti itu. Jadi kemarin itu kan di penilaian persepsional itu fokusnya sebetulnya kan di penilaian persepsional, ya, cuma nyicil CV-nya nyicil dulu gitu loh. Nah nanti ketika lulus D5 ya nanti bisa diedit lagi. Nah, artinya karena waktunya 7 tadi, waktunya cuma 7 hari, kalau untuk ngisi CV kan banyak kan gitu. Nah seperti itu, makanya dicicil nanti bisa diedit lagi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya seperti itu, semoga sistemnya tidak berubah. Soalnya sudah pernah gagal 1 kali Bapak. Wah semangat. Di sini saya itu hanya bisa ngasih semangat sama ngasih doa itu saja. Gitu loh. Ya. Terima kasih Bapak. Siap. Saya di video saya itu mesti semangat gitu. Di video saya semuanya ya seperti itu, walaupun ya nggak tahu aslinya semangat enggak ini. Oke. Ada lagi? Ya sudah Bapak. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau tanya lagi silakan, bisa resen. Ini saya baca untuk yang di yang di grup chat dulu. Ini waktu sampai tanggal 18 belum ini. Nah Dimas, oh iya ini penelitian asesor setelah tanggal 18 ya. Penilaian asesor itu nanti masih Juli kalau nggak salah ya. Jadi masih Juli ya. Jadi nanti itu ada proses setelah tanggal 18 ya, itu ada proses menentukan asesor. Itu loh ya, menentukan asesor. Jadi nanti dosen ini DYS, dosen yang sertifikasi ini nanti dinilai siapa, itu masih proses, itu Mei sampai Juni apa Juli itu ya. Coba saya cekkan dulu ya, saya cekkan dulu pertanyaannya. Oke, saya share screen ya. Saya share screen dulu. Ini untuk jadwalnya ya. Ini perlu diperhatikan jadwalnya, kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, jelas ya. Oke. Ya, siap.
Oke. Jadi ini pengisian ya, ini awal penetapan ini data D5 11 Mei 2020. Nanti pengisian dan validasi tanggal 12 sampai 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7 hari ya. Kalau bisa divalidasi sebelum tanggal 18. Takutnya sistemnya crowded ya. Nanti tidak sampai validasi sudah error sistemnya. Kalau bisa sebelum tanggal 18 divalidasi. Biasanya malam-malam itu enak, ya, lancar ya. Kemudian di sini diajukan ya portofolionya DIS oleh PSD PTU. Kemudian dari sini penilaian portofolio DIS oleh perguruan tinggi penyelenggara ini mulai 23 Juni sampai tanggal 7 Juli ya. Jadi tidak langsung. Jadi di sini masih ada proses dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi itu ya, PTPS yang sudah ditunjuk oleh kementerian ya, Kemdikbud ya, Dikbud Dikti sekarang ditentukan asesornya ya sesuai bidang ilmunya. Ya ini tanggalnya 23 Juni sampai 7 Juli ini. Baru nanti ada yudisium internalnya 8 sampai 9. Jadi contoh umpamanya yang nilai adalah UGM umpamanya. Jadi nanti UGM itu akan membuat yudisium. Jadi dia dikasih apa istilahnya? Tugas untuk menilai berapa orang, umpamanya 100. Oke, 100 ini yang lulus berapa, yang tidak lulus berapa. Nah, ini baru yang dari UGM ini nanti disetor ke tim Cerdas Nasional, ini namanya yudisium nasional. Ya, ini tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Jadi semua ya, mungkin dari UGM, dari ITB, dari UNJ semuanya yang memang sudah nilai nanti dikumpulkan semua, baru di yudisium secara nasional berapa yang lulus, berapa yang tidak lulus, seperti itu. Baru yang lulus nanti diterbitkan sertifikatnya. Dan pengumumannya itu ya setelah tanggal 10 ini baru nanti ada pengumuman di akun sisternya masing-masing ya, di akun sisternya masing-masing. Nah, bahwa sudah lulus atau belum. Setelah proses itu, makanya yang belum lulus ya sabar, yang sudah lulus bersyukur, tinggal nunggu namanya sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidiknya. Nah, itu nanti biasanya bisa di-download di situ, ada link untuk download ya. Selain itu fisiknya itu dikirim ke LL Dikti masing-masing. Nanti LL Dikti yang akan menerbitkan undangan Anda untuk mengambil ke LL Dikti. Seperti itu penjelasan dari yang tanya siapa tadi ini? Dari Pak Dimas ya. Oke ya, ini yang di YouTube ya, yang di YouTube. Setelah ini saya bacakan ya. Ini saya dulukan yang di Zoom dulu ya. Tidak masalah, saya siapkan waktu 4 jam ke depan. Oke. Ini mana lagi tadi? Apakah masalah jika sisternya masih menggunakan IP lokal bukan IP publik? Ini berkaitan dengan proses sinkronisasi data, tidak masalah. IP lokal, IP publik tidak masalah selama itu tersinkron ke pusat. Ya, tersinkron ke pusat karena memang punya kebijakan masing-masing tiap kampus ada yang menggunakan IP publik, ada yang menggunakan IP lokal. Selama bisa sinkronisasi, tidak masalah. Artinya sinkronisasi itu kalau jenengan melakukan perubahan data di sana juga berubah datanya. Ya, Anda bisa cek di sister.kemdikbud.go.id. Ya, itu juga bisa login sister ya. Saya share pakai browser ya. Oke. Nah, saya cek di sister.kemdikbud ya, kemdikbud.go.id. Ya, ini mungkin ada yang belum pernah nyoba, silakan nyoba. Ya, login di sini. Ya. Nah, ini. Ya.
Tapi memang beda anunya, apa namanya, tampilannya beda ya. Nih, bisa Anda coba, kalau mau silakan dicek di situ ya, untuk coba-coba saja. Oke ya, ketika pokoknya intinya perubahan data di sister Anda terus besoknya bisa berubah juga ya, enggak masalah. Penelitian yang dimasukkan ke sister, bolehkah yang masih proposal atau yang harus sudah selesai? Ya yang sudah selesai lah ya, yang sudah selesai ya, ini kan yang sudah kita lakukan. Kalau masih proposal ya jangan ya, jangan dimasukkan. Buktinya apa nanti? Kemudian ada lagi, Assalamualaikum Pak Halis, kalau di akun sister saya terhitung mulai 2014 status 80%, riwayat mengajar yang ada di sister sinkron dari PD Dikti. Mulai ini status ini mengaruhi penilaian atau saya deskripsikan di DD, alasan mengapa bisa begitu Pak? Prosesnya lama di PTS homebase saya Pak. Ya memang apa, ngambilnya kan langsung dari PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, atau yang di Forlab itu ya, di Forlab itu. Ya ini harus segera hubungi operatornya karena sinkronnya kan dari sana. Sinkron untuk yang riwayat mengajar itu di sana. Ini kemarin juga ada. Kalau ini kan alhamdulillah jenengan masih ada lumayan ya. Kemarin ada yang nyampaikan juga bahwa yang tertulis itu cuma 1 semester gitu loh, padahal dia sudah ngajar 2 tahun ya, ngajar 2 tahun, tapi yang tertulis cuma 1 semester di riwayat mengajar itu. Gimana kan nanti dikira ngajarnya cuma 1 semester toh, padahal kan ngajarnya sudah lama itu loh ya. Eman-eman, makanya di Serdos ini minimal ngajar 2 tahun ya, seperti itu. Oke. Wah, kampus saya informasinya malah nggak selengkap. Oke, bisa masuk ya. Ini Pak Dimas apa ya, mohon izin karena memang apa istilahnya, pengalaman kami pribadi juga pengalaman banyak orang itu loh, pengalaman banyak orang ini masuk gitu loh, saya catat ya kan loh. Intinya gitu ya. Jadi ya mungkin apa istilahnya, ada tambahan knowledge di sana ya. Oke. Yang di Zoom ya, sebentar dulu saya bacakan dulu yang di YouTube ya. Jawab dulu untuk yang ini ya. Ada dari atas nama Naila Almira, waktu sampai tanggal 18 sebelum divalidasi bisa diedit lagi ya, maksudnya ditambahi lagi kontennya, bisa ya Bu Naila Almira. Jadi nanti seumpama jenengan lulus di 4 kemudian masuk ke D5, nanti bisa ngedit lagi dan itu bisa diedit sebelum divalidasi. Kemudian dari Bu Dian Arista, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, belum bisa gabung di YouTube, belum bisa gabung di Zoom. Oke, siap. Bu Sri hadir, oke. Bu Vivi Sofia, apakah jadi narasumber di radio bisa dijadikan pengabdian masyarakat, Pak Halis? Jadi narasumber di radio saya kira kurang pas ya, kalau dijadikan apa namanya, pengabdian masyarakat ya. Waktunya juga sebentar ya. Jadi mungkin bisa dimasukkan di penunjang saja ya. Bisa apa? Dimasukkan di penunjang saja kalau menurut saya, tidak usah kalau di pengabdian masyarakat jangan. Oke, Bu Elda, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Atas nama Zizi and Yusuf, buku ajar yang dibuat berbasiskan hasil penelitian apakah termasuk karya ilmiah, Pak? Iya, itu termasuk karya ilmiah. Buku ajar yang dibuat berdasarkan hasil penelitian itu masuk karya ilmiah. Jadi penelitian itu kan outputnya bisa jurnal, bisa buku ajar, bisa poster, ya bisa yang lainnya. Ya, jadi itu termasuk karya ilmiah semua. Ya. Kemudian atas nama Maria Nova,
semua DD poin 1 sampai 24 itu diceritakan harus berkesinambungan ya Pak. Karena sepertinya kalau kita mulai di poin tengah takutnya nggak nyambung Pak, mohon pencerahannya. Iya, jadi secara tidak langsung kita buat nyambung, mulai butir 1 sampai 24 itu kita buat nyambung ya. Kita buat nyambung 1 sampai 24, jadi nyambung terus ya. Bagaimana kita menyambungkan ini? Tapi tiap butir ini nyambungnya ke unsur ya. Jadi tiap butir, jadi kayak unsur A itu kan ada 5 butir. Jadi 5 butir ini, butir 1, 2, 3, 4, 5 ini nyambungnya ke unsur A ya. Tapi memang nanti kita buat apa istilahnya, nyambung dari butir 1 sampai 24 ini nyambung semua. Unsur A, B, C, D, E ini nyambung semua. Gimana caranya bisa seperti itu gitu loh. Sehingga nanti asesor ini memiliki pengetahuan yang lengkap, yang jelas tentang Anda begitu. Kemudian atas nama Nur Fazaria Handayani nanya lagi Pak, saya mendapatkan PDP anggaran 2020, apakah bisa dimasukkan dalam DD di bagian penelitian? Karena penelitiannya masih ongoing ya. Kalau mau diceritakan saja monggo ya. Kalau mau diceritakan mungkin 1 kalimat ya, monggo, enggak masalah ya. Tapi tentunya itu kan enggak bisa diklaim, enggak bisa dimasukkan di karya penelitian gitu loh ya. Atau di karya ilmiah kan enggak bisa masuk. Tapi seumpama mau cerita saja monggo, enggak masalah. Gitu loh. Ya. Nanti bisa dikasih link, itu nyambung ke pengumuman Anda lolos PDP tahun 2020. Enggak masalah. Ya. Kok muter-muter terus Pak? Ini dari Bu Elda. Ya, ini ada kendala teknis tadi, mohon maaf semuanya. Ini sudah on lagi. Yang mau gabung di Zoom silahkan, yang mau gabung di YouTube juga silahkan. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya, sekarang kita juga live lagi di YouTube Alis Update. Ini tadi saya sudah jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya. Jadi yang di YouTube tadi sempat memberi pertanyaan, sudah saya jawab di sini ya. Berarti untuk yang Kopdar sesi 2 ini ada 2 video ini. Video yang tadi, kemudian yang sekarang ya. Ini sudah saya jawab semua pertanyaannya. Oke. Soalnya saya pakai WiFi, yang WiFi ini apa namanya itu, lemot ya. WiFi malah lemot. Saya bantu cek nanti. Kalau boleh usul besok Mas tanggal 11 Pak diumumkan itu Pak. Gimana? Pak itu kalau bisa online jadi pas ngisi juga Pak itu bisa dampingi. Oh ya bisa, monggo. Daripada di menurut saya Pak Nis, kalau kita cari temen kan nggak mungkin temen diajak. Kalau temennya yang sama-sama Serdos jelas sibuk sendiri gitu loh. Kalau yang sudah lulus Serdos ya mungkin bisa. Nah, besok kan tanggal 11 itu waktunya 7 hari Ya, kita betul. menjaga. Jadi monggo nanti kalau Pak bisa ada waktu malam itu setelah tarawih kita ambil ngisi ya Pak. Ya bisa. Jadi sampean yang presentasi yo. Malah kayak malah apa? Ujian. Sambil ngisi kan mungkin ada yang salah Pak disebetulkan. Sungkan lagi. Kalau bisa dibuat dulu, ya terus apa namanya? Dikirim ke saya, nanti saya highlight mana yang poin-poin yang ini gitu loh. Nah seperti itu. Wes sudah lihat video saya itu enggak? Yang ibu-ibu itu. Yang ibu-ibu. Itu misalkan website itu kita susulkan ya. Kira-kira website itu apa enggak curiga ya nanti ya? Artinya kan konten baru nih kayaknya kalau dibuat kelihatan gitu. Bisa diedit tanggalnya. Tanggal bisa diedit, tapi kan ada konten itu kan mungkin bisa dilihat dari domainnya, pas ada yang baru register mungkin akses saya pinter ngecek. Nggak sampai ke sana. Sampai ke sana.
Bahkan seumpama ini benar-benar baru fresh, tidak masalah. Kan kita menggunakan website itu kan untuk memperlihatkan ke asesor lebih banyak gitu loh, lebih yang kita bisa gitu loh, baik itu teks, gambar atau video gitu loh. Lebih baik kita ngasih link itu website daripada kita ngasih link YouTube. Soalnya bisa Anda lihat di YouTube ini kan kayaknya kesannya gak enak toh bro, ke asesor gitu loh ya. Terus Google Drive itu juga tadi kendalanya banyak ya. Si asesor harus login ke Gmail dia kan. Terus di sana juga kalau banyak ya isinya banyak juga, asesor harus ngeklik ya, kesulitan ya, ngeklik PDF atau ngeklik gambar kan kesulitan, walaupun Google Drive gitu loh. Artinya kalau bisa menunjukkan itu sekali klik itu langsung muncul gitu loh ya, karena yang asesor ini kan yang dinilai banyak toh, bukan 1 orang 2 orang gitu loh ya, kayak gitu. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaannya di YouTube ya bro. Ini kita berdua saja di malam minggu ini. Malam minggu. Oke, tadi mungkin yang lain ya, terima kasih saya ucapkan dulu yang Bapak Ibu yang sudah bergabung tadi di video sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga tadi off di tengah jalan, tapi saya kira tadi sudah menjawab semua pertanyaan ya. Tadi sudah menjawab semua kayaknya ya. Tadi kan sudah ya Pak Dimas. Ya, sudah. Di video tadi kan sepertinya sudah menjawab semua yang di Zoom. Yang belum saya jawab memang yang di YouTube ya. Tadi sudah mau ini ke YouTube ya, cuma keburu mati ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sudah gabung tadi, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Terus ini untuk yang di YouTube ini juga sudah banyak yang gabung lagi. Ini saya sampaikan, ini yang mau ikut gabung ke Zoom, linknya sudah saya berikan di YouTube ya. Bisa diklik saja, nanti langsung on di sini bersama ini kita di sini. Terus ada dari Mbak Marianova, tanya lagi kalau kita punya pengabdian masyarakat 4, terus yang kita ceritakan semua atau satu aja untuk mewakili. Kalau pengabdian masyarakatnya 4, ceritakan semua ya, minimal 4 ceritakan semua. Kalau banyak 10 umpamanya, ceritakan yang penting. Ditulis semua boleh, tapi ambil skala prioritas, ceritakan yang penting. Bu Elda minta ulang jawaban tadi. Minta tolong ditulis lagi Bu Elda pertanyaannya ya. Nanti saya jawab lagi. Sampean tulis lagi pertanyaannya, nanti saya jawab lagi. Tapi jawaban saya tadi bisa diulang lagi. Jenengan bisa mundur dijawab. Atau nanti setelah ini selesai ditonton lagi, ditonton ulang ya. Seperti itu. Terus kalau penelitian gimana Pak untuk menceritakannya ya? Di penelitian itu kan sudah nanti ada, jadi penelitian apa yang sudah dilakukan, terus nanti ada inovasi, ada dampak perubahan ya, nanti diceritakan juga di sana. Sudah saya buatkan videonya, setelah ini saya upload, sudah saya jelaskan lengkap gamblang ya, nanti sampean simak videonya ya. Setelah ini saya upload ya, untuk yang unsur 2 yaitu pengembangan keilmuan untuk keahlian, bisa upload, jenengan simak. Nanti seumpama masih ada pertanyaan, diskusi lagi, silahkan bisa WA saya ya. WA saya sudah tak sebar kemana-mana ya, cari saja atau nanti saya tulis di deskripsi ini. Oke, Bu Elda baru masuk, mohon diulang jawaban. Oke. Kemudian dari Bu Hairani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya, nanti pas pengumuman kelulusan NBB-nya apakah ditampilkan nilai setiap komponennya seperti rata NPS-nya atau hanya muncul nilai rata-rata NBB aja? Biasanya tidak muncul, jadi langsung lulus gitu saja, lulus atau tidak lulus, ya tidak ada tulisan apa nilainya, ya. Sudah nggih? Apakah muncul nilai rata-rata? Enggak, biasanya enggak ada. Nilai-nilainya enggak ada, langsung saja lulus, tidak lulus. Bu Elda, ya Bu, tolong ditulis lagi pertanyaannya, nanti saya jawab. Atau bisa dicek nanti setelah selesai, nanti dicek jawabannya, pasti ada. Terus Bu Vivi, kalau PM di radio bisa dipakai enggak? Tadi sudah saya jawab, kalau bisa jangan dipakai. Jadi sebagai narasumber itu masuk di penunjang saja, ya masukkan di penunjang apa sebagai apa ya pemateri atau apa. Tapi saya kira kalau dimasukkan pengabdian masyarakat ya kurang pas. Yo Pak Dimas. Seperti itu. Jadi mending yang lain saja yang ditulis. Kemudian apakah bisa kita pakai aplikasi Google atau aplikasi yang lain untuk usaha kreatif, Pak? Ya. Nggak masalah pakai aplikasi Google, aplikasi yang lain nggak masalah. Asal Anda bisa menunjukkan, gitu loh. Ya seperti yang saya tulis di usaha kreatif, bisa dicek di video saya, sudah saya upload. Di usaha kreatif itu kan saya pakai mailing list, ya kan, mailing list. Terus juga pakai Facebook, ya pakai grup di Facebook, ya enggak masalah. Ya bisa dipakai. Dari Alif, atas nama MN Alif, Pak, saya untuk riwayat mengajar kosong karena di UPI tim teaching, semua mata kuliah yang saya ajar posisinya dosen kedua, jadi data tidak diupdate ke Forlabikti, apakah tidak akan jadi masalah? Ya gini saja, ini kemarin sudah saya jawab juga di video sebelumnya di Kopdar sesi 1 ya. Jadi solusinya adalah Anda buat website ya, di situ menceritakan riwayat mengajar Anda ya. Nanti lengkapi di sana, dilengkapi surat tugas mengajar, dilengkapi mungkin RPS juga dilengkapi di sana. Kalau ada absensi mahasiswa dilampirkan juga di sana. Ya, itu nanti yang bisa Anda ceritakan ke asesor, gitu loh. Ya, soalnya gini, asesor itu kan menilai kan dia nanti beliaunya ini nanti kan juga melihat CV, ya. Melihat data diri, melihat penelitian, riwayat penelitian, melihat riwayat pengabdian, melihat riwayat penunjang. Jadi semua diteliti, setelah diteliti baru membaca deskripsi diri Anda, gitu loh. Ya tentunya ada kekhawatiran ketika di riwayat ngajar kosong. Nah ini berarti apa nggak pernah ngajar? Atau ini apakah ini dosen baru, gitu loh? Atau jangan-jangan ini dosen baru kok bisa ikut Cebdos? Ini akan jadi pertanyaan besar, ya. Makanya nanti di awal di deskripsi diri di awal itu pada bagian unsur A, kemudian butir 1 itu Anda sudah harus bisa menceritakan Anda mengajar berapa lama, gitu loh. Untuk riwayat mengajar sudah saya deskripsikan atau sudah saya gambarkan pada link website berikut. Diklik websitenya muncul daftar ngajar Anda semuanya, termasuk bukti-bukti di sana. Itu asesor percaya gitu loh. Walaupun di CV ini kosong kayak gitu. Ya. Setidaknya kita harus ada pembanding. Ya, kalau umpamanya Anda tidak membuat itu, terus asesor dapat informasi dari mana? Gitu loh. Asesor dapat informasi bahwa sampean ngajar 2 tahun umpamanya, itu dari mana kalau di riwayat ngajarnya kosong? Kalau Anda ceritakan saja kan kurang kepercayaannya. Terus kalau cerita ngajar ini semester ini, ngajar ini semester ini, kan terlalu banyak juga nanti.
Itu loh, malah membuang-buang ini apa stok deskripsi. Nah, jadi mending apa istilahnya, cara banding ya, banding atau tulisan itu, catatan itu taruh di website ya, taruh di website atau buat blog nggak masalah, webblog nggak masalah ya, buat webblog nggak masalah. Cara buatnya mudah, sehari jadi, bahkan nggak sampai sehari ya, mungkin 1 jam jadi kok, gitu loh ya. Kalau banyak yang mau saya buatkan tutorialnya, komentar komentar. Kalau banyak yang mau saya buatkan tutorialnya, buat website untuk dosen ya, website untuk dosen. Sangat mudah, tidak sampai 1 jam jadi sudah, gitu loh. Buatnya gampang, tinggal ngisinya sampean sendiri nanti yang ngisi ya. Kalau mau dibuatkan tutorialnya tolong komen, nanti saya buatkan setelah saya membuat video untuk unsur CDE ya. Segera saya buatkan untuk membuat websitenya. Kemudian dari silakan di apa namanya ditulis pertanyaannya ya di komentar ini, silakan tulis semua, nanti saya jawab ya. Ini saya sediakan waktu untuk Anda sampai jam 12 malam. Pokoknya masih ada yang komen ya saya jawab, kalau tidak ada ya saya tutup ya Pak Dimas. Ini saya masih ditemani Pak Dimas ini, alhamdulillah. Oke, saya jawab dulu. Bu Elda. Mau tanya Pak saya. Apa? Saya mau tanya. Oh ya, monggo tanya sampean, masuk dulu. Nanti baru yang YouTube. Pokoknya yang di Zoom saya dulukan. Kalau ada yang mau gabung di Zoom silahkan gabung. Linknya sudah saya kasih di komen itu, linknya tinggal klik gabung ke Zoom. Monggo Pak Dimas. Saya kan TMT dosen tahun 2015. Ya. Terus kemarin mengajar itu muncul semua 2015 sampai 2020 Ya. karena saya rasa kok terlalu banyak. Kemarin saya ambil 3 tahun saja, itu kira-kira sudah cukup ya Pak? Cukup, nggak apa-apa. Jadi tidak saya tampilkan semua kemarin itu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya 2 tahun Pak, minim 2 tahun. Minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun itu sudah nggak aman sudah. Kalau kurang dari itu pertanyaan. Saya besok perlu ke detailnya saya ceritakan sejak awal TMT atau sejak 3 tahun terakhir itu Pak? Sejak awal TMT. Jadi sejak jadi dosen harus diceritakan semua. Nah, enggak perlu bahas yang riwayat ngajar, itu kan di CV. Nah, di CV enggak masalah. Masalah itu. Tapi ngajari banyak yang melenceng enggak itu? Oh enggak Pak, sesuai Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi ngajari banyak yang melenceng itu bahaya itu. Jangan diklaim. Saya dulu dari komputer, ngajarnya juga komputer, sama database. Ya. Pokoknya ngajarnya itu masih metode penelitian itu enggak masalah kan, masih masuk ya, masih nyambung. Atau ngajar apa yang umum-umum itu enggak masalah. Tapi kalau sampai ngajar bahasa Indonesia atau ngajar agama ya Mas, kadoan nih. Gimana ini nyambungkan komputer sama agama ini? Walaupun sudah kampus merdeka ini. Merdeka belajar ya. Oke. Sama-sama Pak Dimas, saya lanjutkan baca untuk ini ya. Jawabannya Pak Alif ini tadi ya,
Jadi tentu apakah tidak akan jadi masalah? Tentu akan jadi masalah Pak Alif, karena kalau riwayat mengajar kosong terus ngajar apa gitu loh ya. Makanya solusinya kalau memang masih bisa diperbaiki, bisa hubungi operator PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di kampus jenengan. Kalau memang masih bisa diupdate di sana, di aplikasi feedernya itu disinkronisasi ke Forlab. Kalau memang masih bisa, monggo, sehingga nanti bisa ini lagi, karena nanti kalau umpamanya jenengan lulus D5 nanti bisa diedit lagi itu, bisa diedit lagi. Nah gitu loh. Ya monggo, mungkin masih ada waktu bisa. Tapi kalau umpamanya sudah tidak bisa, sudah mentok, saran saya tadi itu buat website yang bisa menceritakan riwayat mengajar Anda sehingga punya pembanding. Ya. Intinya nantinya itu asesor ini punya apa istilahnya? Punya bayangan menyeluruh gitu loh, atau pemahaman yang menyeluruh tentang Anda. Ya, terutama tentang yaitu PPM-nya itu. Nah. Bu Elda, Pak, saya ada aplikasi seperti Edmodo. Jadi apa bisa saya pakai sebagai usaha kreatif dalam pembelajaran, Pak? Bisa. Edmodo bisa, bagus itu. Bisa. Dipakai bisa, enggak masalah. Ya. Cuma kayaknya kalau Edmodo itu kan harus login ya. Sepertinya harus login. Ya. Ya itu lagi apa namanya? Anda ceritakan pakai Edmodo seperti itu. Ya. Kalau bisa, ini loh ya, kalau bisa ada penggambaran bagaimana cara menggunakan Edmodo itu. Nah, cara gambarkannya di mana? Kembali lagi ke website. Ya, bisa dikasih gambar atau video di website itu. Ya, disematkan di sana videonya, menggambarkan bagaimana Anda menggunakan aplikasi Edmodo itu. Itu loh. Itu kalau memang masih ada waktu masih bisa. Kalau tidak ada waktu dan mamanya kesulitan, ya nggak apa-apa, cuma diceritakan saja. Terus kita positive thinking, insya Allah asesor ya memahami. Nah, gitu loh. Jadi asesor ya apa istilahnya? Percayalah gitu loh ya, percaya. Oke, kemudian Bu Dian Arista. Pak, kalau penunjang di DD-nya masuk yang poin mana ya? Nanti bisa kita sisipkan gitu loh. Jadi kalimat-kalimat lain itu bisa kita sisipkan, baik di unsur A, B, C, D, E itu bisa kita sisipkan. Ya, bagaimana menggambarkan apa istilahnya itu diri kita, ya itu bisa disisip-sisipkan. Gitu loh. Kalau di situ memang nggak ada yang khusus. Yang ada itu kan poin A kan kualitas pembelajaran, poin B-nya pengembangan keilmuan atau keahlian. Nah, penunjang bisa masuk di situ. Di keilmuan keahlian bisa. Ya, penunjang bisa masuk di situ. Kemudian pengabdian masyarakat, ya unsur C ya. Itu juga kalau mau masuk di situ bisa. Baru ke kemahasiswaan ya mungkin ada hubungannya sedikit sama mahasiswa, apa dimasukkan di situ. Kalau penunjang itu bisa masuk di mana saja, makanya disebut penunjang. Kalau enggak penunjang pasti masuk di yang tridharma gitu loh. Pokoknya selain tridharma penunjang kan gitu. Itu makanya disebut sebagai penunjang. Oke, kemudian dari Bu Hairani, Pak, kalau ada salah satu nilai di butir pertanyaan NPS 3 apakah lulus atau tidak ya, walaupun ratannya NPS-nya 4,5? Lulus ya. Jadi posisinya dasarnya adalah NPS itu lebih besar dari 4,5, NGB lebih besar dari 4,0. Ya sudah, dasarnya itu. Ya lulus. Kalau ada simulasi yang beredar itu hanya untuk kehati-hatian kita. Ya. Ada simulasi yang memang tidak boleh nilai 3. Ya, kalau 3 langsung tidak lulus. Nah, itu kan simulasi.
Itu untuk kehati-hatian kita. Kalau bisa jangan 3, ya minimal 4 kan gitu. Ngasih nilai kok 3 kan gitu. Minimal 4 seperti itu. Ya tapi ya kita kembali lagi ke dasarnya. Bisa dicek di buku panduan. Di buku panduan bisa dicek. Kalau nggak punya bisa download di channel Telegram Info Serdos. Ketik saja t.me/info-dosen. Ya. Atau kalau Anda punya aplikasi Telegram kalau nggak punya download dulu. Ketik di sana Info Serdos, nanti pasti muncul gambarnya. Klik di situ join, masuk ke file, bagian file, di sana sudah saya upload semua. Ya. Panduan-panduan sudah saya upload semua, simulasi-simulasi sudah saya upload semua sana. Ya. Jadi pertanyaan ini ya, kalau sesuai panduan lulus ya. Ini. Bu Elda lagi, kalau kita menjadi anggota profesi dosen seperti IDRI, dimanakah kita menceritakannya di DD, Pak? Di pengembangan keahlian ya, pengembangan keilmuan atau keahlian, kita bisa cerita di sana ya. Nanti bisa Bu Elda bisa lihat video saya nanti setelah selesai ini semua selesai, nanti saya upload di sana. Ada saya juga menceritakan ketika saya ikut organisasi profesi, itu saya ikut ya, itu saya ceritakan di unsur B, pengembangan keilmuan atau keahlian. Karena ya seperti IDRI atau yang lain ya, itu kan untuk pengembangan keilmuan dan keahlian seperti itu. Kalau sudah masuk ke pertemuan keempat, gimana cara masukkan RPS dan lain-lain, Pak? Kalau sudah masuk ke pertemuan keempat, gimana cara masukkan RPS? Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham pertanyaannya Bu Elda ini. Ya. Yang ini tadi, kalau sudah masuk ke pertemuan keempat, gimana cara memasukkan RPS dan lain-lain, Pak? Ini saya kurang paham pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Atas nama MN Alif di Google Drive bisa ya, Pak? Bisa. Jenengan mau pakai Google Drive silahkan. Tapi saran saya kalau bisa pakai website saja. Jadi semuanya itu diceritakan, dideskripsikan di website. Di website itu kita bisa nulis, bisa ngasih teks, bisa ngasih gambar, bisa ngasih video, ya. Usahakan sekali klik, asesor sekali klik itu langsung muncul, ya. Kalau di website kan nggak usah langsung muncul kan, pasti penjelasannya, gambarnya, videonya kan bisa muncul. Kalau di Google Drive sekali klik itu harus login gitu loh, masukkan username, password gitu loh. Ini menyulitkan, ke asesor itu menyulitkan. Apalagi kalau linknya itu dengan private. Jadi link Google Drive, kalau ini untuk Bapak Ibu dosen yang pakai linknya Google Drive, pastikan linknya itu diaktifkan. Shareable link ada di sana, shareable link itu aktif, harus diaktif. Kalau shareable linknya ini non-aktif, ya, atau ini berarti dia private. Kalau private, ketika asesornya klik ini, nanti muncul Anda tidak bisa masuk, ya. Anda memerlukan persetujuan dari pemilik link, gitu loh. Kalau masuk ke linknya sampean, nanti kan itu akan masuk pemberitahuannya ke Anda, itu emailnya. Email ini mau mengakses kan gitu. Kalau iya berarti dia bisa masuk, kalau tidak bisa. Gitu loh. Ini akan menyulitkan asesor. Ya mohon maaf ya, coba kita berpikir dari sudut pandang asesor gitu loh. Kalau kira-kira seperti itu ya sudah, ditinggal lanjut. Jadi nggak sampai ngecek file itu gitu loh. Kesulitan ngapain gitu loh. Ya, jadi langsung
yang lain, ya. Oke, ya itu ya Bu, ya MN Alif ya, saya kira itu. Kemudian berarti satu mata kuliah aja kita ceritakan di DD ya Pak, yang usaha kreatif Bu Elda. Ya, jadi usaha kreatif itu kan menceritakan bahwa ketika kita ngajar usaha kreatif kita apa gitu loh. Ya, kalau memang dari beberapa mata kuliah yang kita ajar usaha kreatifnya sama, ya enggak apa-apa, ceritakan aja satu. Kalau umpamanya antara mata kuliah satu, mata kuliah yang lain itu berbeda cara ngajarnya, ya ceritakan semua, enggak apa-apa. Contoh umpamanya mata kuliah A, usaha kreatifnya menggunakan media pembelajaran interaktif. Kemudian mata kuliah B, umpamanya usaha kreatifnya membuat pakai website e-learning, atau tadi yang Edmodo tadi. Ya, ceritakan semuanya, gitu loh. Ya sebisa mungkin kita ceritakan. Gimana kita mau promosi gitu, promosi ke asesor biar diluluskan gitu. Kemudian Pak, kalau Bu Tim ngajar tadi seperti SK tidak diupload di website, tapi kita jadikan satu folder terus di-share lewat Google Drive, bagaimana? Ya boleh-boleh saja, silakan Budian, tapi ya itu tadi jawaban saya. Kesulitan, si asesor nanti tidak akan ngecek satu-satu, gitu loh. Coba kalau maunya jenengan jadi asesor ya, atau mungkin pernah mahasiswa bimbingan. Kalau mahasiswa sih mungkin kita masih biasanya ngeklik ya, diklik folder-foldernya. Coba si asesor, coba semuanya kita jadi asesor. Ya mungkin aja ada asesor yang mau sih, ya yang ngeklik. Ya umpamanya dalam satu link itu ada beberapa folder gitu ya. Folder penelitian, folder pengabdian, folder pengajaran mungkin ya. Mungkin aja ada asesor yang mau ngeklik, ngecek gitu. Tapi sepertinya kok tidak gitu loh ya. Makanya saran saya ya, ini kan istilahnya tips ya, tips dan trik. Saran saya, bagaimana seorang asesor itu sekali klik itu langsung melihat semua cerita Anda. Sekali klik asesor bisa melihat semua data-data Anda. Itu loh. Pokoknya gimana dipermudah lah. Ya, dipermudah gitu loh. Ya. Soalnya kita juga nggak tahu asesor yang seperti apa yang kita hadapi gitu loh. Ya. Kalau mamanya tahu bisa sowan ke rumahnya, cerita langsung gitu. Kalau punya WA-nya bisa lewat WA, tapi kita ini nggak tahu. Yang nilai kita ini siapa nggak tahu. Taunya nanti kalau seumpama lulus, itu pun tidak tahu namanya, cuma lulus. Dinilai oleh asesor PTPS UGM atau PTPS ITB gitu aja. Nggak sampai ada namanya. Apalagi ada nomor WA-nya, nggak ada gitu. Seperti itu. Ya lebih baik kita hati-hati saja. Saran saya mending pakai weblog, website, ya. Saya kira di sana kita bisa bebas mengekspresikan diri. Ya, jangan pakai Facebook, Instagram. Ya kurang pas. Ya boleh-boleh saja, cuma yang kurang elegan gitu. Ya, kurang elegan. Penjelasannya ada pada link ini, linknya ke Instagram. Ya boleh-boleh saja, semua itu sah-sah saja, tapi kayaknya kurang pas gitu. Nah, makanya tadi saya sebutkan di deskripsi diri ini suka-suka gitu loh, nggak ada panduan yang harus gini, nggak harus kan, malah suka-suka. Nah, kenapa suka-suka? Karena sifatnya subjektif dari Anda gitu loh, menjelaskan ke asesor. Nah, jelas ya. Lah, asesor ini dia akan menilai secara objektif. Kalau kita menceritakan secara subjektif, asesor akan menilai secara objektif. Betul. Ya, subjektif suka-suka kita mau cerita apa. Objektif asesor ini, ya. Apakah percaya saya percaya enggak dengan
dengan cerita ini si dosen ini, nah, maka dia akan mencari bukti-bukti. Lah sebaiknya bukti-bukti itu mempermudah, apa istilahnya, sangat mudah, sekali klik muncul. Ya, saya kira itu sudah saya ulang-ulang terus. Ya tolong bisa di ini semangat. Bu Vivi, saya mau Pak Halis. Mau apa ini? Yang tutorial ya, tutorial web buat website ya. Oke. Insya Allah nanti saya buatkan segera. Ini saya membuat video untuk yang unsur CDE ya. Sebelum tanggal 11, sekarang tanggal 9, 10, 11 saya upload semua. Ya. Saya upload semua, segera bisa dipelajari teman-teman ya. Terus Anda juga segera menulis ya. Segera dimulai ya. Ini baru Bu Vivi tok ini yang mau tutorialnya, yang lain gimana ini ya. Apa saya japri ke Bu Vivi aja. Kemudian Bu Dian, Pak, kalau bukti mengajar tadi seperti SK tidak diupload di website tapi kita jadikan, sudah ini ya. Sudah saya jelaskan. Bu Elda lagi, kalau kita ceritakan di jurusan lain Pak, seperti di teknik sipil yang mata kuliahnya bahasa Inggris teknik sipil, apakah bisa Pak sesuai dengan bidang keilmuan kita? Ini bidang ilmunya apa? Kalau memang ngajarnya itu masih sesuai bidang ilmunya, ya enggak masalah gitu loh. Anda umpamanya bidang ilmunya bahasa Inggris, ngajar di teknik informatika, teknik sipil, teknik mesin, ya enggak masalah. Jadi ngajar bahasa Inggris di prodi sana. Jadi melihat bidang ilmu itu kan tidak melihat di prodinya gitu loh. Tapi apa yang diajar ya, background ilmu, apa yang diajar, apa yang di track recordnya, apa yang diteliti, apa yang pengabdian gitu loh. Jadi tidak melihat di prodinya. Nah gitu. Tapi kalau umpamanya bidang ilmunya teknik sipil terus ngajar bahasa Inggris, ya terlalu melenceng nanti. Nah. Walaupun mohon maaf loh ya, walaupun memang mungkin pernah jadi bidang ilmunya teknik sipil, memang mungkin walaupun pernah ngajar bahasa Inggris, pernah ngajar bahasa Indonesia, ya kalau bisa nggak usah diceritakan, yang sesuai bidang ilmu saja yang diceritakan. Oke ya. Untuk masuk ke aplikasi Edmodo, oke. Bu Elda, untuk masukkan RPS-nya gimana cara masuknya Pak? Untuk nggak bisa kalau di Edmodo itu intinya nggak bisa. Ya di website saja, ya di website Anda buat weblog atau website. MN Alif, oke Pak, kalau bisa ada panduan bikin web, makasih Pak. Oke, siap. Insyaallah segera saya buatkan. Saya ada kok itu website untuk dosen. Mana? Sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan. Ya nanti tinggal saya upload aja. Website untuk dosen. Oke, Bu Elda sekalian absen dan lain-lain Pak di aplikasi Edmodo tadi Pak, apalagi YouTube Pak, mana masukannya tuh di aplikasi Edmodo? Sepertinya kalau di aplikasi Edmodo itu kan dia e-learning ya, jadi nggak bisa kita memasukkan itu nggak bisa Edmodo itu kayaknya. Ya, apalagi masuknya harus login. Ya, buat weblog saja, weblog atau website. Bu Vivi, Pak Alis nomor WA-nya jangan lupa ya Pak, terima kasih. WA saya tulis Bu Vivi. Saya tulis, takut lupa nanti. Sudah siap? 0812 333 40049. Yes. Saya ulangi ya, saya tulis ya.
0812 333 40049. Yes. Zaman cari di Google ya, ada nomor HP Pak Ahlis. Yes ya, oke ya. Kemudian sih Pak, terima kasih. Kalau websitenya baru diupdate 3 tingkat ini pas penulisan DD, masalah nggak ya Pak? Hehehe. Saya kira nggak masalah, Budian. Kalau memang jenengan mau diupdate sekarang nggak masalah menurut saya. Yang penting itu bisa menggambarkan memang keseluruhannya. Tapi kalau mamanya Anda mau date-nya mau di apa namanya, diatur, disetting mundur juga bisa ya. Jadi kalau di website itu bisa diatur mundur ya. Itu kalau mau. Tapi kalau umpamanya tetap diupdate sekarang juga tidak masalah. Yang penting itu memang bisa menggambarkan. Atau umpamanya Anda mau pakai subdomain ya, mungkin kampusnya punya terus apa, pakai subdomain juga silakan ya. Mungkin ahlis.kampusnya.ac.id juga bisa ya. Coba hubungi tim IT-nya di kampus masing-masing, mungkin bisa membuatkan subdomain ya, enak nanti diupdate di sana gitu loh. Malis ini ya, beberapa bagian DD sudah saya ketik langsung di notepad, tidak lewat Word. Apakah bisa langsung nanti saya kupas ke sistem? Bisa Bu Wiwi, monggo, tidak masalah. Dari notepad ya, sampean buat dari notepad, kemudian di copy paste ke sistem ya tidak masalah. Nah, kenapa dari Word itu kan kebanyakan orang itu kan enjoy. Kalau ngetik di Word itu enjoy. Kalau di notepad kan karena kurang familiar ya, mungkin kesulitan. Tuh, jadi nggak masalah, malah bagus. Atau mungkin tiap butir gitu ya, tiap butir di satu notepad ya. Jadi ada 24 file ya, per butir ini bagus, nggak masalah. Nanti langsung copy paste. Bu Elda, oh gitu ya Pak, soalnya kata teman nggak usah saya ceritakan di teknik sipil itu, cukup katanya di homepage saya saja. Apakah betul begitu Pak? Kalau memang sekiranya itu tidak membantu, tidak usah ditulis gitu loh. Kalau memang artinya kalau sesuai homepage tadi sudah cukup, ya sudah itu saja, yang lain tidak usah diceritakan gitu loh. Makanya itu tadi yang saya sebut skala prioritas. Kalau sudah cukup sesuai keilmuannya, cukup sesuai bidang ilmunya, cukup sesuai ngajarnya, ya sudah, tidak usah, yang lain tidak usah diceritakan gitu loh. Makanya kan kalau kita buat skala prioritas itu kan kita bisa tahu ya, mana yang harus diceritakan, mana yang tidak. Apa tingkatannya kan, must be, have to, should be ya gitu ya. Jadi harus diceritakan, seharusnya diceritakan, sebaiknya diceritakan. Ambil yang teratas dulu, harus diceritakan. Sekiranya masih kurang, seharusnya diceritakan, tulis juga. Kalau ini sudah cukup ya sudah, tapi umpamanya kira-kira masih kurang ya ini sebaiknya diceritakan ini ya, should be. Tapi kalau sudah satu cukup ya sudah, satu saja. Yang harus diceritakan cukup, sudah itu saja. Tidak cukup kedua seharusnya, tidak cukup lagi. Tapi kalau sudah cukup dua ya sudah, dua saja gitu loh.
Udah, minta tolong dosen. Oke, siap. Pak, nih WLD lagi. Pak, kalau dampak perubahan itu saya jelaskan secara keseluruhan di bidang pengabdian pada masyarakat gimana, Pak? Tidak masalah, yang penting nyambung. Jadi tiap gini loh, dampak perubahan itu kan ada di tiap-tiap unsur, itu kan ada di pengembangan kualitas pembelajaran itu ada dampak perubahan butirnya. Kemudian di unsur keilmuan itu juga ada dampak perubahan. Jadi bisa dicek butirnya masing-masing. Dan juga dampak perubahan itu juga saya ceritakan secara keseluruhan di bidang penelitian berhubung temanya sama-sama pendidikan. Apakah boleh, Pak? Boleh, nanti dicek. Yang penting itu nyambung ke unsur. Yes, itu ya. Oke ya. Ini sudah tidak ada lagi yang gabung di YouTube ya. Di YouTube ini sudah semua ya. Oke ya, yang di YouTube sudah saya jawab semua. Pak Dimas, halo, masih on? Pak Dimas juga sepertinya sudah tidak on ya. Oke, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jadi untuk Bapak Ibu semua, silakan kalau masih kiranya ada yang mau diceritakan, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tulis ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua ya. Bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Jadi bagi yang tidak mengikuti ini secara live ya, mungkin besok baru cek ya video ini. Mungkin ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar, tidak masalah. Nanti saya buatkan jawabannya ya, baik via video atau mungkin saya langsung reply langsung di chat Anda. Oke ya, dan minta tolong bagi rekan-rekan semua silakan bisa di-share ya, bisa di-share informasi ini agar manfaatnya makin luas. Banyak teman-teman kita yang paham semuanya. Di pengalaman ini juga kita share dan semoga bermanfaat ya. Nah, tolong bisa di subscribe ya. Di subscribe ya, yang belum silakan diklik sehingga nanti kalau saya upload video atau live Anda mendapatkan notifikasi ya. Seperti itu. Bisa di-share ke mahasiswanya juga boleh ya. Bisa di-share ke mahasiswa agar semuanya nanti insya Allah ini nanti juga akan saya isi tidak hanya tentang info Serdos ya, tapi juga tentang informasi pendidikan lainnya ya. Oke ya, bisa di subscribe. Terima kasih ya. Jadi saya berterima kasih pada semuanya sudah bergabung baik di Zoom, di teleconference, Kopdar online sesi 2, sesi 1 kemarin videonya juga sudah saya upload. Bisa Anda cek semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan dosen yang pertanyaannya sama dengan Anda sehingga sudah terjawab ya. Kemudian insya Allah nanti mungkin kalau ada informasi lain ya, kalau ada informasi lain, kalau butuh kopdar lagi seperti yang disarankan Pak Dimas tadi ya, nanti bisa lah kita kopdar lagi ya. Oke, dari Pak Dimas, matur suwun, Pak Ali sharingnya luar biasa, semoga berkah buat panjenengan dan keluarga. Oke, terima kasih Pak Dimas, amin ya rabbal alamin, wa iyyakum, semoga jenengan juga sekeluarga berkah sehat selalu, amin.
Baiklah, dari kami terima kasih. Tetap semangat. Aku minkum. Hadanallah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.